Assalamualaikum Wulan. Waalaikumsalam. Mas, kok udah pulang? Wulan sedikit terkejut, pakaian di tangannya terjatuh ke lantai. Dia sedang membereskan pakaian dalam lemari. Kamu ngapain? Seperti tidak ada pelayan saja. Ega menghampiri Wulan. Hehe, cuma iseng mas. Aku jenuh. Ega menunduk dan mencium kening Wulan, setelah Wulan meraih tangannya dan menciumnya. Ada tamu di luar. Temui yo. Ucap Ega. Tamu. Wulan langsung mendongak. Itu pasti tamu Ega, kalau tamu dia mana mungkin. Wulan merasa tidak pernah punya teman. Malas Mas Ega saja. Jawab Wulan. Ega tersenyum. Jika Wulan tahu siapa yang datang, pasti sudah berlari sejak tadi. Ega ingin memberi kejutan. Beneran gak mau? Tamu ini tamu kamu juga loh. Kamu kenal dengan baik. Masa sih? Siapa? Mbak Fitri? Atau ibu? Wulan mendengus, dia sangat berharap yang dibawa pulang Ega adalah mereka. Bukan mereka, ini seorang pria. Tapi kamu pasti senang kalau melihat orang ini. Jawab Ega, semakin ingin membuat Wulan penasaran. Wulan menarik ujung bibirnya. Apalagi seorang pria. Teman wanita saja dia tidak punya. Paling juga Riko. Wulan menebak asal, sembari memungut pakaian yang jatuh tadi. Bukan. Siapa sih mas? Kok malah ngajak main tebak-tebakan? Wulan geram. Ega sudah tidak sabar, menarik tangan Wulan untuk segera keluar. Wulan hanya menurut saja, mengikuti Ega dengan rasa penasaran. Tidak biasanya suaminya ingin dia menemui tamu. Meskipun sering ada tamu yang datang, Ega tidak pernah menyuruhnya untuk menemui tamu sampai menarik tangannya. Namun ketika mereka telah sampai dan berhenti di depan pria yang telah berdiri sejak mendengar langkah kaki tadi, Wulan membelalak sempurna. Mas Farhan. Wulan menutup mulutnya. Bukan berlari memeluk Farhan karena itu tidak mungkin juga, jadi Wulan memeluk suaminya dan menangis. Mas. Kamu menemukan mereka? Belum. Tadi tidak sengaja di jalan bertemu Mas Farhan, jadi aku sengaja mengajak kemari. Wulan langsung menoleh pada Farhan dan bertanya. Kalian tinggal di mana? Kabar ibu dan bapak sehat kan? Mbak Fitri juga. Sehat semua kok Wulan. Kami tinggal di kontrakan tidak jauh dari Pasar Tempel. Pasar Tempel. Wulan tercengang. Padahal kita sudah pernah sampai sana untuk mencari mereka ya mas. Kok gak bisa ketemu? Kata Wulan, menoleh pada suaminya. Mungkin belum diizinkan. Kita akan ke sana bersama-sama ya. Jawab Ega. Ya. Kita pergi sekarang saja ya, aku bersiap-siap dulu sebentar. Ega mengangguk. Membiarkan Wulan pergi ke kamar untuk bersiap-siap. Minum dulu Mas Farhan, sambil nunggu Wulan. Farhan mengangguk, tapi baru saja dia duduk, Wulan sudah muncul. Cepat bener siap-siapnya. Tanya Ega. Cuma ambil tas. Ayo mas. Wulan sudah tidak sabaran bahkan berjalan duluan tanpa menunggu mereka. Mereka sudah masuk ke dalam satu mobil yang dikendarai langsung oleh Ega sendiri. Sebelum menjalankan mobil Ega menelpon seseorang. Memesan beberapa porsi makanan. Lalu menjalankan mobilnya. Mas Ega pesan makanan. Tanya Wulan. Iya. Untuk oleh-oleh kamu saja. Masa mau ketemu orang tua gak bawa apa-apa? Mau beli yang lain tidak sempat. Kamu pasti sudah tidak sabarkan untuk bertemu mereka. Padahal Ega teringat tentang Farhan yang sempat meminta membungkus makanan di rumah makan tadi. Wulan mengangguk. Tidak begitu lama, Ega berhenti di depan sebuah restoran. Tunggu sebentar. Aku akan mengambil pesanan makanan. Biar aku saja bagaimana? Farhan menawarkan diri. Apa tidak apa-apa? Tanya Ega.
Gak apa-apa. Aku saja yang turun. Baiklah. Ini uangnya. Ega mengulurkan uang kepada Farhan. Setelah Farhan turun dan terlihat memasuki restoran, Ega menceritakan tentang bagaimana dia bisa bertemu dengan Farhan dan masalah ketika makan di restoran tadi. Mata Wulan berkaca-kaca dan Wulan menangis lagi. Ega menepuk-nepuk halus kepala istrinya. Sebentar lagi kita akan bertemu mereka. Kita akan membantu mereka. Jangan menangis lagi. Wulan mengangguk dan meraih tangan Ega, menciumnya beberapa kali dan membawa ke pipinya. Terima kasih ya Mas. Terima kasih atas pengertianmu. Kamu suami yang terbaik Mas. Ega tersenyum, dan meraih tisu untuk menyeka air mata Wulan. Tak lama Farhan telah kembali dengan membawa beberapa kantong makanan. Sudah Mas? Tanya Ega. Sudah. Setelah Farhan duduk dengan baik, Ega kembali melaju ke arah yang ditunjuk oleh Farhan. Mobil tidak bisa masuk karena kontrakan mereka ada di dalam gang yang cukup sempit. Terpaksa Ega memarkirkan mobilnya di depan sebuah toko setelah meminta izin kepada pemilik toko. Tidak mau ada masalah, Ega mengeluarkan uang bermaksud untuk sewa parkir. Tentu pemilik toko sangat senang. Kemudian Farhan mengajak mereka berjalan menelusuri sebuah gang sempit dan berhenti di sebuah kontrakan kecil. Kontrakan itu terlihat sangat sepi. Farhan mengetuk pintu berkali-kali dan mengucapkan salam, namun tidak ada yang menyahut. Wulan tampak resah dan sudah tidak sabaran. Farhan kembali mengetuk. Terdengar suara ibu dari dapur menjawab salam. Sebentar Farhan. Terdengar langkah kaki berlari dan kemudian pintu terbuka. Tumben sudah pulang. Kamu tidak ke pasar menyusul bapak? Tanya ibu belum sadar dengan orang yang berdiri di belakang Ega. Ibu. Wulan memanggil ibu dengan cukup keras. Ibu terkejut kala melihat siapa orang di belakang Farhan yang telah memanggilnya. Wulan. Ibu. Wulan sudah banjir air mata. Dia langsung menghampiri ibu dan memeluk begitu erat. Ibu, kenapa tidak memberitahu Wulan jika sertifikat rumah ibu digadaikan? Kami mencari kalian kemana-mana. Wulan meracau di pelukan ibu. Maafkan ibu. Maafkan ibu. Ibu takut merepotkanmu Wulan. Ibu malu sama Ega kalau sampai kamu repot. Di dalam kamar Fitri mendengar kebisingan. Dia menyangka jika itu adalah suara anak-anak yang biasa suka bermain di depan kontrakan orang. Jangan ribut di depan kontrakan orang dong. Ganggu orang tidur aja. Gak tahu apa orang lagi lapar. Kutelen juga nanti kalian. Fitri keluar. Dia melihat ibu sedang memeluk seseorang dan mereka sedang menangis terseduh-seduh. Siapa? Fitri mengucek matanya. Kemudian terlihat jelas dua pria yang sedang berdiri di sana. Ega dan Farhan. Dan berganti menatap orang yang sedang berada di pelukan ibunya. Wulan. Fitri yang melihat Wulan dan ibu berpelukan sambil menangis itu melompong sebentar. Kemudian secara naluriah dia berteriak. Wulan. Fitri berlari mendekat. Tapi Wulan masih memeluk ibunya. Masih sambil menangis sesenggukan. Ibu juga masih menangis. Entah apa yang ditangisi ibu, apa dia sedih atau dia senang bertemu Wulan. Tapi jujur saja, pertemuannya dengan Wulan kali ini terasa sangat begitu sesak. Ibu, Wulan, sudah. Jangan menangis-nangis begitu, entar dilayat orang loh. Ucap Fitri. Dua orang itu mengangguk, kemudian saling melepaskan pelukan. Masih dengan sesenggukan, belum dapat mengatakan apapun. Hiks. Wulan. Baru saja menasehati, Fitri memeluk Wulan dan menangis juga. Pada akhirnya, Wulan kembali menangis lagi sambil memeluk Fitri. Duh. Perempuan mah suka begini. Ketemu mewek, gak ketemu mewek, bingung kan? Ucap Farhan. Masuk dululah Fit,
ajak Wulan masuk. Tar dilayat orang bener loh. Sangka ada yang meninggal. Suruh Farhan. Iya masuk dulu. Ibu menambahkan. Fitri melepaskan pelukannya, mengusap air matanya dengan ujung dasternya. Ayo masuk. Kemudian mengajak Wulan dan Ega masuk. Mereka masuk ke dalam kontrakan. Tidak ada barang di sana, tidak ada kursi ataupun sofa. Hanya beralaskan tikar saja. Wulan dapat melihat, ada lipatan selimut dan 2 bantal yang ditaruh di sudut ruangan ini. Dia dapat menebak, jika ibu dan bapak tidur di ruang tamu ini. Karena bisa dilihat, kontrakan ini hanya memiliki dapur dan kamar satu saja. Akhirnya mereka duduk lesehan di lantai dengan alas tikar, mungkin tempat ibu dan bapak tidur kalau malam. Sementara ibu ke dapur untuk mengambil minuman. Kenapa tidak mengabariku, Mbak? Biasanya kamu suka ngecat kan? Tanya Wulan masih dalam sesenggukan. Kabarin melalui angin. HP-nya saja sudah koit semua. Jawab Fitri, masih mengusap air matanya dengan ujung daster. Kenapa gak ke rumah atau ke kantor Mas Ega saja? Tanya Wulan kembali, sambil meneguk air minum yang batu saja diulurkan ibu. Ke rumah kalian. Emang tahu di mana? Kan udah pindah, mau ke apartemen yang dulu itu. Adanya malah ditarik satpam iya. Jawab Fitri enteng. Iya juga ya. Mereka kan belum ada yang tahu kami tinggal di mana. Pikir Wulan. Aku pernah lewat depan perusahaan Ega pas itu. Ucap Farhan. Kenapa tidak mampir? Kan bisa mampir. Bilang mau bertemu denganku. Sahut Ega. Hehe. Aku malu. Lagian takut kena usir. Jawab Farhan. Sekarang bapak di mana? Bapak sehat kan? Tanya Wulan, sedari tadi belum melihat bapaknya. Bapak kerja kuli di pasar. Pasar tempel itu. Jawab ibu yang masih berdiri membawa teko air minum. Ya Allah. Jadi bapak kerja. Bapak kan baru saja sembuh. Seru Wulan. Bapak kamu memaksa Wulan. Katanya sudah sehat. Tidak ada kerjaan lain juga, biasanya kan ibu bikin kue, tapi semenjak tinggal di sini tidak lagi. Biasanya, siang hari begini Farhan juga menyusul ke sana untuk bantuin bapak sepulang mencari kerja. Sambung ibu. Susul saja bapak Mas. Wulan langsung berbicara pada suaminya. Kasihan bapak. Ega mengangguk, kemudian menoleh pada Farhan. Kita susul bapak Mas. Ayo. 2 pria itu berdiri dan kemudian keluar. Ketika di teras Farhan memukul jidatnya. Astagfirullah. Matanya menangkap kantong plastik makanan yang tergeletak di sana. Cepat dia mengambilnya. Kenapa Mas? Tanya Ega. Makanannya lupa. Pantes dari tadi kok kayak ada yang ganjel. Untung gak digondol kucing. Gerutu Farhan, dia kembali masuk. Sebentar ya. Fit. Ada makanan dari Wulan tadi aku lupa. Farhan menaruh kantong makanan di depan mereka. Wajah Fitri seketika ceria. Ya ampun Wulan. Tahu aja sih kalau aku lapar banget. Udah 5 hari gak makan. Seru Fitri langsung membuka kantong makanan. Lebay kamu nih, baru saja gak makan tadi pagi, bilang 5 hari. Sahut Farhan. Bagiku, setengah hari kayak 5 hari rasanya. Jawab Fitri sudah sambil memeriksa makanan. Wah, makanan lezat. Fitri sumringah saat melihat makanan enak. Tunggu bapak. Jangan makan duluan. Cegah Farhan ketika Fitri sudah hampir mengulurkan tangannya untuk mencicip makanan. Mas Farhan ini, orang udah lapar juga. Rengek Fitri. Hehe. Ya udah makan duluan. Gak apa-apa. Bercanda kok. Sisihkan yang buat bapak nanti ya. Fitri mengangguk. Farhan dan Ega melangkah pergi untuk menyusul bapak.
Ibu yang sedari tadi masih berdiri, kini meletakkan air minum di depan Wulan dan ikut duduk melingkar di samping Wulan. "Buk, makan yuk. Aku lapar banget," ucap Fitri sudah menyuap makanan ke mulutnya. "Fitri duluan saja, Ibu tunggu bapak saja nanti," sahut ibu. Fitri tidak peduli lagi, dia makan begitu lahap. Sudah lama tidak memakan daging seperti ini, selama tinggal di kontrakan ini, bisa memakan nasi dan garam saja sudah alhamdulillah. Wulan menoleh pada ibu. Ibu tidak makan. Wulan ambilin satu kotak ya. Wulan meraih kantong makanan. "Nanti saja nak, tunggu bapak." Wulan hanya mengangguk saja, menggeser kantong itu kembali ke tengah. Wulan bergeser lebih mendekat ibu, kemudian memeluk ibu kembali, tapi kali ini tidak menangis. Menepuk-nepuk halus punggung ibu dan menaruh kepalanya di bahu ibu. Ibu tersenyum melirik wajah Wulan yang menunduk, tangannya menyibak rambut Wulan dan membelai kepalanya. Posisi ini adalah pertama kali Wulan dapatkan selama dilahirkan ibu. "Tapi ibu dan bapak sehat kan selama ini, Bu?" tanya Wulan, masih dalam posisi seperti itu. "Sehat kok Wulan. Tidak usah khawatir. Siapa bilang, bapak tiap hari masuk angin. Tiap malam kerokan gitu dibilang sehat," celetuk Fitri sambil mengunyah makanan penuh dalam mulutnya. "Benar begitu Bu." Wulan menarik kepalanya. "Namanya juga bapak sudah tua. Terus kuli panggul di pasar, wajar tiap pulang sakit pinggang, sakit punggung. Minta kerok, minta pijit. Tapi mau bagaimana lagi? Demi bisa beli beras." Wulan. "Kadang ibu juga sedih lihat bapak. Tapi ibu juga belum dapat kerjaan. Ibu sudah keliling kemana-mana cari kerja cuci gosok di orang-orang kaya. Siapa tahu ada, tapi belum dapat juga. Beli beras aja kadang gak kebeli." Wulan. "Kayak hari ini, kami belum makan dari pagi. Nih, aku baru makan karena kamu bawain ini. Dapat uang dari bapak sama Mas Farhan, aku buat nyicil kontrakan. Aku juga ikut-ikutan ibu cari kerjaan. Tapi sekarang lowongan susah. Mas Farhan juga belum dapat sampai sekarang," gerutu Fitri. Wulan benar-benar sedih mendengar cerita ibu. Kenapa nasib mereka jadi seperti ini? Dulu memang susah, bukan orang kaya, tapi tidak sesudah ini juga. Kenapa tidak mau bercerita kepada Wulan? Wulan kan sudah beberapa kali datang ke rumah. "Setahuku, utang ibu sudah lunas semua dibayar Dinda. Kan utang juga karena pesta dia." Pas itu, Mbak Fitri pernah bilang Dinda sempat beli tanah luas dan membangun beberapa rumah. "Aku mengira dia sudah mengirim uang ke kalian. Waktu aku datang terakhir, ibu juga bilang kalau hutang di Budewati sudah dibayar." Ibu terdiam, matanya berkaca-kaca. "Semua ini ya gara-gara Dinda." Wulan, ucap Fitri, dia meremas-remas makanan. Matanya juga berkaca-kaca. Ketika ibu menghubunginya saat dia masih jaya di kampung, dia gak mau peduli. Padahal ibu sudah bilang, kalau Budewati terus menagih sambil marah-marah. Malah kontak kami diblokir semua. Pas dia susah, dia menghubungi kami lagi buat minta nomor kamu. Saat itu, sertifikat rumah udah ibu gadaikan untuk bayar utang ke Budewati dan lainnya. Dia sempat janji mau nebusin. Tapi janji tinggallah janji, keburu si Alex masuk penjara. Ya udah, akhirnya kami ikut belangsak deh. Semua ini salah ibu, mau dibilang apapun ibu yang salah. Ibu salah mendidik Dinda, salah menelantarkan Wulan. Ibu merasa ini adalah karma buat ibu. Maka dari itu, ibu sengaja tidak mau membuat kamu repot Wulan. Ibu malu sama kamu dan Ega. Ibu kembali menangis, Fitri juga ikut meneteskan air mata sambil menutup makanan yang sudah hampir habis itu. Aku juga banyak salah sama kamu Wulan. Selama ini,
Aku gak jadi kakak yang baik buat kamu. Wulan meneteskan air mata kembali, memeluk ibunya kembali. Kita ini adalah keluarga, kalian adalah keluargaku yang aku punya. Apapun yang terjadi dulu, aku sudah melupakan. Mari kita sekarang memperbaiki diri dan kita tatap ke depan yang lebih baik. Hiks. Wulan. Kamu baik banget sih. Fitri akhirnya memeluk ibu dan adiknya itu. Kita keluarga ya. Iya Mbak Fitri. Ibu mencium kedua kepala putrinya. Hatinya, entahlah, dipenuhi bermacam perasaan. Ada sedih teringat masa lalu, ada bahagia yang menghujam jantungnya. Baru saja mereka berlarut dalam suka duka itu, suara bapak mengucapkan salam. Mereka menoleh. Bapak sudah berdiri di depan pintu. Bapak. Wulan berdiri. Menatap bapak dari ujung kepala sampai kaki. Keadaan pria yang sudah cukup tua itu, seharusnya sudah tidak pantas untuk bekerja kasar.